malam di Kota Purwakarta tidak lepas dari beraneka macam kuliner, baik kuliner tradisional maupun kuliner modern. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini atau kita eksplor ini. Tapi di Kota Purwakarta kabarnya ada satu makam keramat, yaitu makam Mbah Dalem, Mbah Jonggrang, dan Nyi Mas Gandasari. Mau tahu keseruan atau perjalanan kami untuk mengeksplor makam keramat tersebut? Yang pasti Anda belum tahu, banyak warga Purwakarta pun yang belum tahu. Bahkan ini masih sangat tidak terbuka aksesnya gitu. Jadi mendapat keterangan dari salah satu kawan kita yang menghubungi bahwa di daerah tersebut terdapat makam keramat. Tim Buaya Darat Channel akan mengeksplor agar menjadi salah satu destinasi wisata religi yang nanti di situ akan banyak orang datang untuk berziarah. Kenapa Buaya Darat Channel selalu mengangkat tema-tema tempat wisata yang atau tempat-tempat yang keramat yang belum orang banyak ketahui, supaya banyak objek wisata, destinasi wisata dikunjungi oleh masyarakat luar untuk mengangkat UMKM dan menaikkan taraf hidup ekonomi masyarakat sekitar. Jangan lupa tonton terus Buaya Darat Channel dan like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng. Yuk ikuti perjalanannya di Kota Purwakarta. Baik, di tengah perjalanan kita akan menuju makam keramat di salah satu tempat di Purwakarta, tepatnya di daerah Pasar Senen. Ternyata menurut keterangan narasumber warga sekitar, di sini ada makam keramat. Ya, kita untuk mengirim doa, bukan meminta, tapi kita akan mengirim doa untuk kesepuhan yang ada di Purwakarta. Mudah-mudahan membawa berkah juga untuk masyarakat Purwakarta. Ikuti terus channel Buaya Darat, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Ayo jalan terus. Jadi perjalanannya cukup lumayan jauh ya, di tengah perhutanan tapi dekat dengan jalan tol. Suara mobil yang lalu lalang di jalan tol terdengar. Kita diantar oleh Kang Ridwan dan Kang Ripal untuk menuju ke lokasi makam keramat Mbah Dalem. Yuk ikuti terus perjalanannya. Bagus ya. Ya karena kameramen mah aman ya. Ini melewati jalannya cukup curam ya. Kita emang ke bawah.
Nah, ini kita melewati di kolong jembatan. Oh, bukan. Ini kita di kolong flyover ya. Nah, di sana lagi ada pengerjaan itu. Kayaknya akses jalan lagi. Akses infrastruktur lagi pengerjaan. Kita di kolong flyover, kawan-kawan. Di flyover Cipularang. Kita nggak tahu ini lokasinya di mana sebetulnya. Tapi kita ikuti narasumber aja. Nah, kalau dari sini kita terlihat tempatnya jalan tol. Jalan tol di depan, jalan tol kita berarti menyusuri pinggiran jalan tol. Nah, kita bisa lihat itu kilometernya kilometer berapa itu. Ternyata kita tepat di kilometer 81. Kita masuk dari Pasar Senen tadi, jalan cukup menarik melewati pemakaman Haines dan juga pemakaman Kristen Katolik. Setelah kita jalan cukup jauh, ternyata kita ini sampai di kilometer 81. Nah, titik koordinat kita nggak tahu ini lokasinya ada di mana ini. Ya, alhamdulillah ternyata perjalanan bisa mencapai berapa menit ya? Setengah jam lebih kita dari Pasar Senen tadi ke lokasi melewati jalan tol Cipularang, bahkan kita masuk di flyover di kolong jembatannya itu kilometer 81 sampai 82 di kilometer tersebut. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi tempat religi ya, wisata religi makom atau makam Mbah Dalem. Kita belum tahu apakah ini makom atau makam. Yuk kita tanya-tanya ke narasumber atau kuncen di tempat tersebut. Niat kita untuk mengirimkan doa, untuk mengirimkan, bukan meminta hal-hal yang tidak baik. Yuk ikuti terus perjalanan Buaya Darat Channel. Jauh kan lampu itu. Sumur menang gali antai video jo video Lampu ah. iya Dia kadang kan cepat tadi kau. Nah, kita sudah sampai di lokasi tempat wisata religi. Mungkin kita belum bisa disebut wisata ya, tapi memang ada pengunjung-pengunjung juga dari luar daerah Purwakarta. Bahkan kita tidak tahu kalau melihat bentuknya ini bukan makom tapi seperti makam. Gitu. Nah, makam siapa saja, kasepuhan siapa saja yang ada di sini
kita mungkin nanti tanya-tanya ke Kang Ridwan dan juga dari keluarga Kang Ridwan. Nah, baik, kita akan bertanya-tanya, mewawancara kepada Kang Ridwan dan juga mamangnya ya, yang mungkin kita bisa disebut kuncen karena mereka yang merawat, bahkan fasilitas sumur memang sudah ada, diperbaiki juga dan dibuatkan toilet. Ini juga musola dibuat oleh Kang Ridwan dan juga keluarganya. Jadi masyarakat sekitar pun sudah mengenal sosok Kang Ridwan dan keluarganya yang merawat makam kasepuhan Mbah Jonggrang gitu. Jadi warga Purwakarta khususnya yang belum tahu, ternyata ada tempat religi juga nih untuk mengirimkan doa untuk keberkahan masyarakat Purwakarta juga, yaitu makam Mbah Jonggrang yang tepatnya ada di desa sana itu Leuwi Panjang, Kabupaten Purwakarta. Yuk, Kang Ridwan. Selamat malam, Kang Ridwan. Malam. Ya, jadi terima kasih udah menerima tim Buaya Darat Channel untuk mengeksplor makam Mbah Dalem, Mbah Jonggrang. Nah, kita mau tanya-tanya nih Kang Ridwan ya tentang makam yang ada di sini, karena menurut informasi dari warga, Kang Ridwan dan keluarga yang merawat makam di sini dan juga membuat musola dan juga air sumur diperbaiki. Nah, ini sebetulnya makam ini makam siapa? Sepengetahuan Kang Ridwan, menurut dari silsilah Kang Ridwan mungkin dikasih tahu oleh orang tua Kang Ridwan atau keluarga, makam ini makam siapa, kasepuhan siapa, dan apa dulunya siapa di Purwakarta. Ya, terima kasih Kak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. saya mau menjawab ya pertanyaan dari Kak Edo. Kalau untuk masalah siapa-siapanya, sebenarnya bukan saya yang ininya juga gitu. Maksudnya yang pertama awal tuh om saya gitu. Kebetulan dia tuh awal mulanya kesini tuh dia beres mancing, pulang ke rumah, lalu dia sempat istirahat dulu di sini gitu kan. Dari sini dia pulang ke rumah langsung bilang ada lewat impian, tolong bersihin rumah yang di hilir katanya. Ya dia terbangun besok paginya, ya dia juga berpikir rumah yang di hilir di mana, di rumah yang dibuat di mana, enggak sama yang di sini. Dia mau dijagain, maksudnya itu bersih-bersihin lah gitu kan, jangan sampai malam. Dan sempat juga ada saya sama om saya gitu kan, ada beberapa orang yang sini dari Banten, dia bilang pada kesini gitu. Ya kebetulan ya waktu itu kitanya nggak ada. Jadi ini awal mulanya dari mimpi omnya Ridwan, pernah istirahat di sini lalu dapat mimpi ya, pesan religinya suruh membersihkan, diamanatkan untuk membersihkan area makam ini. Nah, untuk silsilahnya mungkin belum diketahui makam siapa beliau yang ada di sini gitu, tapi pesan religinya sudah ke omnya Ridwan ya untuk merawat, menjaga makam ini. Iya. Nah, selama menjaga makam ini ada hal-hal apa yang Kang Ridwan bisa ceritakan gitu ke sahabat Buaya Darat Channel? Untuk hal-hal, alhamdulillah kita berdua sama om saya kita yang sering nginep di sini sampai besok pulang besok sampai bersih-bersih. Untuk seperti itu alhamdulillah nggak ada sih. Bukannya kita masih nakal bagaimana itu, alhamdulillah gitu kan. Mungkin karena niat kita baik, bukan aneh-aneh gitu kan. Ya pernah ada kejadian tetangganya om saya, dia bersih-bersih di sini nggak tahu gimana gitu kan, awal mulanya dia sampai lumpuh gitu kan, 3 bulan. Nah, jadi begitu sahabat Buaya Darat Channel, kalau misalkan kita pergi untuk berkunjung ke suatu tempat, apalagi nuansanya religi atau yang dianggap tabu atau mistis, kita tidak boleh berniat dari hati yang tidak baik atau kotor. Hati kita harus suci, niat kita harus baik, dan juga attitude dalam berziarah itu harus kita pakai juga sebelum mengirimkan doa atau sebelum kita berziarah ke makam-makam atau ke tempat patilasan-patilasan. Lebih baik kita kunjungi makam-makam keluarga kita lebih dahulu, seperti makam nenek kita, orang tua kita kalau sudah tidak ada, baru ke makam-makam kasepuhan atau karuhun yang ada di wilayah Purwakarta atau maupun di luar Purwakarta. Nah, Kang Ridwan, selain
makam di sini kan kita baru lihat ada 2 ya. Ada lagi nggak di Ada di sebelah sana juga. Hmm. Bisa kita cek dan sebagainya. Jadi mitosnya mungkin ya banyak masyarakat luar juga yang datang ke sini mungkin untuk emang Ziarah. berziarah, mengirimkan doa, dan mungkin kalau meminta keberkahan balik lagi ke Allah ya. Iya, betul. Hanya ini mas syariatnya, Syariat mungkin ya tadi salah satunya Omnya Ridwan pernah bermimpi merawat ini dan mendapatkan ketenangan hati, minimal itu ya. Kita mengirimkan doa ke Karuhun atau ke kesepuhan yang ada di wilayah Purwakarta, Mbah Dalem Jonggrang ini, kita mendapat ketenangan hati dan tetap hakikatnya mah dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Ridwan atas informasinya. Nah, lanjut kita akan berdoa dan kita lihat yang satu lagi makam di sebelah sana. Yuk, ikuti selanjutnya. Ya, mulai. Mengalir. Oh. Baik, ternyata di tengah perbincangan dari keterangan Kang Ridwan ada satu makam lagi yang memang mungkin ini entah kastanya apa, beliau almarhum di sini. Nah, untuk keberkahan ataupun keselamatan kita lanjutkan doa. Mungkin menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tetap pesan moralnya, syariatnya adalah kita untuk berusaha, hakikatnya kembali lagi ke Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak diajarkan untuk menyembah apapun kecuali Allah. Yuk, kita kirimkan doa untuk Pasepuhan Mbah Jonggrang, makam Mbah Dalem Mbah Jonggrang. Kalau di itu Mbah Jonggrang ya Mbah Dalem. Oh iya, ternyata ini makam Mbah Dalem. Ada lagi Mbah Jonggrang. Mbah Jonggrang yang Oh, jadi yang tadi yang 2 itu Mbah Jonggrang. Nah, ini makam yang Mbah Dalem. Kita kirimkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nanti kirim. Kalau kelihatan berjasa itu tidak terpilih gerak rezeki atau buat terobos kata di dalam Allah berdoa berdoa kepada Allah dalam segala tempat pada jasa pada lain sab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Ya, alhamdulillah ternyata perjalanan kita untuk mengeksplor tempat yang religi bagi kita ya sudah tercapai. Bukan untuk memperkenalkan, dipergunakan untuk hal-hal negatif. Kalau untuk masyarakat cinta wisata religi, silahkan bagi masyarakat Purwakarta dan luar Purwakarta silahkan untuk mengunjungi di sini, mungkin boleh ya. Dan juga titip pesan, jaga etika dalam berziarah, kalau bisa bersihkan juga. Kalau memang sedang ada kuncennya ya mungkin bisa bertanya dulu tentang tata krama di makam Mbah Dalem dan juga Mbah Jonggrang.
Itu Kang Ridwan, terima kasih banyak. Ada pesan-pesan apa untuk sahabat Buaya Darat Channel? Mungkin di sini cuma menggaris bawahi ya, kita ziarah tuh bukan meminta apa-apa, sekedar bersilaturahmi. Kita meminta cuma hanya satu, pada Allah. Mungkin itu saja kan. Nah itu jadi pesan dari Kang Ridwan, salah satu keluarga yang diamanatkan merawat makam Mbah Dalem. Kita tetap meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin kita hanya mengirimkan doa untuk keberkahan, kebaikan umat, dan juga ya intinya kita tetap balik lagi untuk hal-hal kebaikan, jangan dipergunakan untuk yang tidak baik. Nah mungkin segitu saja Kang Ridwan, terima kasih banyak, semoga Kang Ridwan sehat selalu, sukses selalu, dan tetap melestarikan makam Mbah Dalem dan Mbah Jonggrang di sini, karena salah satu sejarah tidak pernah akan dilupakan. Jadi ini adalah amanah yang sangat mulia. Keluarga Kang Ridwan merawat makam Mbah Dalem dan Mbah Jonggrang adalah tidak semua orang bisa mendapat amanat itu. Terima kasih sahabat Buaya Darat Channel. Saya Hendro Julianto. Ya, Ridwan. Izin pamit. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ketik like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video menarik yang mungkin belum masyarakat Purwakarta ketahui, dan masyarakat Purwakarta juga belum banyak mengetahui. Tetap pantengin Buaya Darat Channel. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.